What's up Sobat Goals Met Midweek, ketemu lagi dengan saya Cecilia di konten Virtual Tour kali ini. Virtual Tour kali ini kita nggak akan membahas tempat-tempat lain, tapi kita akan membahas apa yang ada di dalam diri kalian sendiri, yaitu tentang pelet. Video ini sama sekali nggak dibuat untuk menganjurkan kalian pakai jasa pelet, tapi justru untuk menenangkan hati kalian kalau kalian nggak macem-macem, kalian tuh sebenarnya nggak akan kena pelet. Jadi video ini dibuat bukan untuk kalian ngepelet Taylor Swift ya. Oke, kalian pasti penasaran dengan inti apa yang ingin saya omongin saat ini? Yuk duduk yang manis dan kita saksikan video ini dari awal sampai akhir. Comenzamos la magia. Oke, pelet adalah sebuah mantra cinta atau pemikat yang menggunakan ilmu gaib untuk menarik seseorang dan mempengaruhi alam bawah sadarnya supaya jatuh cinta dengan pelakunya. Yang perlu kalian pahami, pelet dan pengasihan adalah dua hal yang berbeda. Pengasihan itu ditujukan kepada banyak orang, sedangkan pelet hanya kepada satu orang. Pengasihan fungsinya agar orang-orang bersimpati kepada orang tersebut. Misalnya dianggap lebih berwibawa, dianggap lebih baik, dianggap lebih mempesona, inner beauty, dan segala macamnya. Sampai kamu tuh terlihat sempurna di mata semua orang. Kayaknya kalau saya mau memberikan kadar pada pelet dan pengasihan, pelet nih jauh lebih jahat dibandingkan pengasihan, karena pelet ini udah mempengaruhi perasaan orang lain dan mempengaruhi alam bawah sadarnya untuk hal-hal yang lebih kompleks yang bisa berakhir pada pernikahan. Tapi tenang aja nih, kita akan bahas dulu ya satu-satu. Nah, di ilmu pelet ini apa sih pengaruh dukun itu? Pengaruh dukun itu dia akan berdiri di tengah-tengah, dia akan menjadi sang pengolah energi untuk disalurkan dari si pelaku kepada si korban. Jadi dia akan memikirkan caranya menyampaikan perasaan itu sebaik mungkin, be it dengan jin atau dengan telepati. Tapi di sini saya nggak mau bahas dari jin ya, karena akan banyak kontroversi. Saya akan lebih bahas tentang peletnya itu sendiri. Jadi gini, pelet itu berdasarkan jangka waktunya ada dua. Satu, ada yang cepat, tapi ada masa expirednya. Dua, ada yang lambat, tapi permanen. Bahkan dari kasus yang pernah saya temuin sama teman-teman saya yang paranormal, ada kasus yang ngepelet pelan banget selama 1 tahun, itu cuman supaya dia bisa ditaksir sama nih cowok. Jadi istilahnya makan waktu banyak banget untuk sebuah perkembangan, tapi efeknya nggak sia-sia, karena setelah peletnya nggak dilakuin, perasaan cowoknya tetap ada. Tapi untuk pelet yang pertama, yang cepat tapi tidak permanen ini, kalau sudah nggak dilakuin, dia akan expired, dia akan kadaluarsa dan perasaannya hilang lagi. Itu satu. Sekarang yang kita bahas, gimana sih cara kerja pelet? Nih, kalian perhatikan baik-baik ya, karena ini akan jadi kata kuncinya untuk penjelasan-penjelasan berikutnya. Cara kerja pelet itu, kesatu, mentransfer energi. Jadi dari si pelaku, dia akan mentransfer rasa rindu, rasa kangen, dan rasa ingin ketemu dari si pelaku ke si korban. Jadi so pasti, si pelaku ini harus punya perasaan yang sangat dalam kepada si korban. Kalau enggak, kalau cuman iseng-iseng doang, pasti efeknya enggak akan sedalam dan sedahsyat orang yang benar-benar punya perasaan. Kedua, cara kerja pelet yang kedua adalah memutarbalikkan memori yang terlupakan. Jadi, misalnya nih, pas hujan-hujan kalian pernah pulang bareng dan baju kalian basah, terus kalian saling ngetawain, haha, perutnya gendut. Nah, itu yang akan diputarbalikkan berulang kali sama si dukun di dalam otaknya si cowok. Kalau dia ngerasa di dalam otaknya si cowok atau si cewek, karena dia ngerasa, ih bahagia banget gue saat itu, gue kangen banget sama orang itu. Itu yang dilakukan. Dan yang ketiga
adalah berkomunikasi secara batin, masukin afirmasi-afirmasi positif. Jadi si dukun akan mengolah sedemikian rupa, menyampaikan perasaan positif kepada si cowoknya kalau lu tuh sebenarnya sayang banget loh sama nih cewek misalnya, atau sama nih cowok misalnya. Dia akan ngasih afirmasi-afirmasi positif kalau sebenarnya si korban ini suka sama si pelaku. Dan kalau misalnya dalam posisinya kalian pasangan yang lagi marahan, dia akan ngasih afirmasi-afirmasi positif untuk udah maafin aja, udah kamu harus kontak dia duluan. Dan yang nomor 4, melebih-lebihkan hal positif dan menganulir hal negatif. Jadi misalnya si cewek nih suka dandan, si dukun akan memanfaatkan potret dia ketika lagi dandan, potret si pasangan nih ketika lagi dandan dan lagi cantik misalnya atau lagi cakep, itu dikirim berulang-ulang ke memori cowoknya biar dia makin membesar-besarkan hal positif. Dan hal-hal negatif kayak misalnya let's say dia kalau tidur suka ngorok, dia kalau apa, itu akan dianulir. Jadi si pasangan ini akan lupa gitu aja sama hal-hal negatif itu. Dan akan memaklumi segala hal. Misalnya si cewek suka marah-marah, si cowok bakalan lupa sama hal itu dan dia justru bakal nyalahin dirinya sendiri. Iya ya, mungkin dia marah-marah karena gue yang salah, karena gue yang sebenarnya gak pintar komunikasi. Itu, jadi fungsinya pelet itu tuh bener-bener mempengaruhi alam bawah sadar. Tapi syarat pelet yang perlu banget kalian pahami nih, perhatikan ini. 1, si pengirim harus punya rasa yang kuat sama si penerima. Si pengirim harus sayang banget, cinta banget, atau benci banget sama si korban. Karena rasa itulah yang akan menjadi tolak ukur energi seberapa kuatnya si pelet akan sampai kepada si korban. 2, kalian harus punya kisah atau memori yang bisa di-trigger. Kalau kalian ketemu sama paranormal yang kelas-kelas atas ya, yang nggak mau sembarangan nerima klien, dia akan nanya gini, oh lu mau melet si A, kalian udah punya kisah dong. Oke? Jadi kalau misalnya kalian bilang bisa melet Taylor Swift atau enggak, kalian punya kisah nggak sama Taylor Swift buat di-trigger? Kalau cuman karena kalian dada-dada di konsernya Taylor Swift, ya Taylor Swift juga nggak nyadar. Jadinya Taylor Swift-nya nggak akan bisa nge-trigger memori itu di otaknya. Nah, yang terakhir, kalian sama-sama punya ketertarikan personal satu sama lain. Jadi kalau misalnya si A suka sama si B, tapi si B ini nggak tertarik sama si A, bahkan kenal aja nggak, itu susah. Disarankan kalian mendingan pakai pengasihan dulu, supaya kalian saling kenal. Nah, kalau kalian pakai pelet, apa? Nggak ada kisah, nggak ada ketertarikan satu sama lain, apa yang mau di-trigger di dalam memorinya? Karena kata kuncinya pelet itu 1, alam bawah sadar, memodifikasi alam bawah sadar, bikin dia terus-terusan keinget sama kamu. Apa yang dia inget kalau kalian gak punya memori dan gak punya ketertarikan satu sama lain? Oke, kalian gak punya memori, tapi kalian punya ketertarikan personal. Misalnya, si cewek suka banget sama cowok yang pakai kemeja tangan panjang warna putih, terus kalau jalan gagah. Memori itu yang diputar-putar di otaknya si cewek sama si cowok yang melet dia. Itu bisa karena si cewek punya ketertarikan sama si cowok. Oke, itu ya. Jadi kalian gak mungkin bisa dipelet orang, misalnya dipelet sama mbak-mbak gak jelas atau sama abang-abang gak jelas. Kalau kalian gak ngebukain pintunya sendiri, kalau kalian gak punya ketertarikan sama dia. Nih, memelet orang tidak dikenal, tidak ada memori, tapi kalau ketemu tiap hari bisa nggak? Jawabnya, bisa, tapi bukan pelet. Pakai pengasihan dulu. Gunanya pakai pengasihan apa? Supaya dipermudah kalian untuk saling berkenalan. Be it dia akan tertarik sama kamu karena kamu kelihatan berwibawa, karena kamu kelihatan cerdas, karena kamu kelihatan enak aja. Tapi fungsinya yang pertama cuman untuk men-trigger kalian kenalan. Kalian kenalan, kalian bikin kisah, kalian punya kenangan, kalian saling punya rasa, baru bisa dipelet.
Ingat ya, ini rumusnya. Kalaupun mau melet orang yang tidak dikenal, tidak ada memori, tapi ketemu setiap hari, itu kalian masih bisa dipelet atau masih bisa memelet. Karena kuncinya salah satu akan pakai pengasihan. Dengan pakai pengasihan akan timbul ketertarikan satu sama yang lainnya. Dengan pengasihan, si pelaku akan nampak lebih cakep, lebih berwibawa, lebih karismatik, lebih cute, lebih manis, dan lebih menarik, sampai si korban ini akan tertarik. Setelah tertarik, saling kenalan, saling ngobrol, punya kisah, baru itu bisa dipelet. Oke, jadi ingat, kalaupun kamu tidak mengenal orangnya, kamu nggak pernah nyakitin dia, kamu nggak punya kisah sama dia, kamu nggak ngeliat wajahnya setiap hari, kalian nggak akan bisa kena pelet. Pegang kata-kata saya, kalian nggak akan pernah bisa kena pelet kalau bukan kalian sendiri yang buka pintunya. Sekilas aja nih saya mau bahas pelakor sama pebinor. Apakah bisa 100% bilang, oh gue kena pelet, gue kesirep, gue jadi selingkuh sama lu karena gue kena pelet? No, that's a bullshit. Terkadang pelet digunakan sebagai alasan saja untuk kemaksiatan manusia. Ingat, kalau pintunya nggak terbuka, nggak bisa didobrak. Jadi, berdasarkan semua penjelasan saya di atas, itu adalah alasan kenapa kalian nggak bisa melet Taylor Swift. Kenal juga enggak. Apa yang mau di-trigger dari Taylor Swift? Apa yang mau di-trigger supaya si Taylor Swift ini ngejar-ngejar ke rumah kamu di Jakarta misalnya, ngejar-ngejar, bang aku mau nikah sama abang? Nggak bisa. Kalau cuman pakai foto aja bisa kepelet, dunia sudah hancur. Ingat, para dukun yang minta foto, minta nama lengkap, minta nama ayah, minta baju, minta barang-barang yang pernah dia punya, itu tujuannya bukan untuk melet dia, tujuannya cuma supaya energi cinta, energi pelet yang mau dikirim ini tuh nggak salah sasaran. Karena bisa aja loh, bisa banyak banget kasus misalnya mau melet Cecilia. Ya namanya Cecilia di Jakarta mungkin ada 5.000 orang, mungkin ada 10.000 orang. Tapi kalau misalnya kamu punya misalnya fotonya Cecilia, jadi oh nggak salah nih gue nyalonin energinya ke Cecilia yang ini. Atau kamu punya misalnya potongan kukunya, potongan rambutnya, atau barang-barang yang pernah disentuh sama si Cecilia, itu nggak akan nyasar. Karena afirmasi energinya pas memang ke orang ini. Itu alasannya kenapa kalian boleh banget ngupload foto di sosial media, dan itu nggak ada hubungannya dengan rajin upload foto di sosial media terus kalian akan kena pelet. Enggak. Ya mungkin akan lebih susah aja sih kalau kalian nggak punya foto. Jadinya si dukunnya nih nggak tahu mau ngelempar energi kemana, si pelakunya juga nggak tahu mau kasih taunya Cecilia yang mana sih. Paling kayak gitu aja sih, cuman secara garis besar tuh nggak ada hubungannya kalian bisa tiba-tiba kena pelet sama orang yang kalian tidak bukakan pintunya. Ingat, kalian nggak bisa membuka pintu yang tidak terbuka. Semesta ini maha adil. Semesta ini maha benar. Kalian nggak bisa ngambil apa yang bukan haknya dan apa yang tidak ditawarkan kepada kalian. Jadi buat kalian yang pengen pelet Taylor Swift, udah deh nyerah aja, kalian nggak bisa melet Taylor Swift, kecuali kalian ketemu sama Taylor Swift tiap hari ya, mungkin kalian pakai pemikat, pakai pengasihan, supaya Taylor Swift ini punya kisah sama kalian. Tapi ingat, kalian nggak bisa, karena dengan posisi kalian yang sekarang yang nggak kenal dengan Taylor Swift, kalian nggak mungkin bisa melet Taylor Swift. Dan ingat, kalian juga kalau nggak punya kisah, nggak bisa melet crush kalian, nggak bisa melet dedek crush kalian atau AA crush kalian kalau bukan dianya yang nggak buka pintunya sendiri. So that's it. Itu tentang kenapa kalian nggak bisa melet artis terkenal. Dan ingat sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk menyuruh kalian menggunakan pelet, tapi justru agar kalian tenang kalau kalian nggak akan bisa kena pelet dengan kalian tidak membukakan pintunya.
So, itu aja. Saya rasa kayaknya cukup sampai di sini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, ada komen, kalian boleh drop di komentar di bawah ini. Nanti saya akan panjangkan lagi sesi tentang pelet ini. Kalau ada sesi terbaru, jangan lupa kalian tetap nonton dan klik like, komen, dan subscribe. Saya Cecilia dari Go Smith Me Do It, pamit sampai di sini.